Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Terima kasih sudah hadir ke tempat ini. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan secara onsite. Mari kita bersama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih serius lagi. Mari kita bersama-sama pujikan lagu Ku kagum, ku hormat hanya padamu Tuhan. Kau sungguh indah tiada tara. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib untuk dimengerti, ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. hikmat-Mu Tuhan Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. ku kagum Kau Tuhan. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, Sungguh menakjubkan. sungguh ajaib untuk dimengerti, Lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Mulia dan berkuasa. Ku kagum, Hormat akan Engkau. ku kagum, Hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah Dia, kita sembah Dia. Oh, ku naikkan pujianku padamu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Oh, sembah Dia, glory, glory, hallelujah.
worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. I worship you. Oh, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship you. Ku sembah Kau Tuhan, ku naikkan puji padamu Tuhan. And magnify. Oh God, I worship you. Sekali lagi katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk hadir di tempat ini, untuk bersama-sama memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Karena hanya Kaulah yang layak dihormati, hanya Kaulah yang layak ditinggikan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan ini yang sangat berharga ini. Kiranya dengan kami berkumpul di tempat ini, Roh Kudus juga hadir di tempat ini bersama-sama memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Amin. Bapak Ibu, masih kuat berdiri? Mari kita menyanyikan lagu Nothing is Impossible. Selagi lagu ini dinyanyikan, saya persilakan untuk Bapak Ibu memberikan persembahan di depan. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan. Through you, I can do anything. I can do all things. For it you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Musik muliakan Tuhan. Katakan I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Terima kasih Bapak Ibu. Saya persilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita menyiapkan hati dan menyiapkan diri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat kasih-Mu Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa
Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami datang dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Itu sebabnya kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu hidup yang kami persembahkan bagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan kembali mengajar dan mengingatkan kami lewat kebenaran Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu sore hari ini Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru, sehingga Tuhan kami boleh dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih Tuhan, mampukan kami menjadi para pelaku firman dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wah, masih shalomnya PPKM juga nih. Shalom. Haleluya. Shalom Pak Bong. Waduh, puji Tuhan. Mantap. Ya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan waktu untuk kita bisa ibadah secara onsite. Ya, saya bersyukur buat Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir, teman-teman yang bisa melayani pada saat ini. Walaupun ada beberapa keluarga yang memang tidak bisa hadir, Bapak Ibu Saudara sudah memberi info kepada saya bahwa hari ini mereka tidak bisa hadir. Namun saya bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang baik ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-32, dan ayat ini merupakan ayat yang sangat singkat. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca perikop dalam Lukas pasal yang ke-17, ini merupakan satu perikop yang memberikan satu gambaran di mana Tuhan Yesus menyampaikan satu jawaban atas pertanyaan dari orang-orang Farisi yang hadir. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 20, maka ada orang-orang Farisi di sana yang bertanya kepada Yesus, dan pertanyaan itu bicara soal mengenai kedatangan anak manusia. Dalam konteks menjelaskan tentang kedatangan anak manusia, Bapak Ibu Saudara, maka yang menarik dalam cerita ini, dalam perikop atau teks ini, Tuhan Yesus menyebutkan dua tokoh penting dalam perjanjian lama. Yang satu adalah Nuh, kalau Bapak Ibu Saudara baca. Yang satu adalah Lot. Dan kalau kita secara cermat membaca tulisan Lukas, Yesus memberikan dua gambaran. Yang perlu kita perhatikan adalah kalimat yang dipakai di dalam ayat 26 dan 28. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang kedatangan anak manusia, maka ada satu formulasi kalimat yang mengawali kalimat penjelasan Yesus. Yesus berkata, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Nuh dan di zaman Lot. Dan tentu ada satu pesan yang penting yang hendak Tuhan Yesus sampaikan melalui dua gambaran itu. Hanya sore ini saya ingin membahas dan mengangkat tokoh yang kedua, yaitu Lot. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menarik, Tuhan Yesus bukan saja menyebutkan tentang keadaan zaman di mana Lot hidup, tetapi juga Tuhan Yesus menyebutkan istrinya. Ingat akan istri Lot. Bapak Ibu Saudara, mengenai tentang peristiwa itu tentu kita harus kembali melihatnya di dalam Kejadian pasal 19. Saya rindu kita melihat Kejadian 19 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi
tiang garam. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab tidak banyak hal yang dapat kita ketahui tentang istri Lot selain apa yang diceritakan di dalam bagian ini saja. Kita tidak menemukan banyak informasi kemudian tentang istri Lot. Makanya kalau ada quiz Bible quiz ya, seringkali ada guru sekolah minggu yang menanya, siapa nama istri Lot? Nah, bingung anaknya. Kenapa? Karena memang nggak ada, gurunya juga mungkin bingung, siapa nama istri Lot? Tidak diketahui siapa nama istrinya. Dan memang tidak banyak informasi tentang istri Lot selain informasi yang kita dapat bahwa istri Lot ketika peristiwa Sodom dan Gomora terjadi, dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Tidak ada keterangan lain selain peristiwa itu yang dicatat tentang istri Lot. Dan cerita ini memiliki satu pesan yang sangat menarik untuk diberitakan dan Bapak Ibu Saudara perhatikan bersama-sama dengan saya. Ada pelajaran penting yang kita akan lihat dari cerita hancurnya kota Sodom dan Gomora dan peristiwa di mana istri Lot ini jadi tiang garam. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mari kita perhatikan isi ceritanya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat cerita ini dari satu sudut pandang yang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihatnya secara lebih luas. Kalau kita membaca cerita Lot, cerita Sodom dan Gomora, kita tahu kota ini hancurkan Tuhan. Maka kita harus melihatnya dari satu sudut pandang yang sangat penting. Dan itu membantu Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bisa paham tentang ceritanya. Sebab kalau tidak dari perspektif ini Bapak Ibu Saudara, kita hanya akan melihat Allah menghancurkan kota itu sedemikian rupa. Sudut pandang seperti apa yang kita mau pakai sebagai lensa kita melihat teks dan gambaran ini? Bapak Ibu Saudara, cerita ini bisa kita dekatin dengan satu frame besar, satu bingkai cerita, yaitu kasih karunia Tuhan dari sisi anugerah. Berangkat dari situ maka kita akan bisa melihat satu gambaran yang luar biasa dari apa yang Allah lakukan terhadap Lot. Tanpa melihat cerita ini dari sisi kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, kita sulit menemukan makna yang baik di dalamnya. Kita hanya akan melihat Allah menghancurkan kota itu karena kota itu bersalah saja. Tapi kita tidak mendapatkan sesuatu yang ingin disampaikan secara mendalam. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ceritanya, Allah ingin menghancurkan kota itu. Kejadian pasal 18 ayat 20. Di situ dikatakan, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah tentang orang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan percakapan Allah dengan Abraham. Waktu Allah datang mengunjungi Abraham lewat peristiwa teofani yang saat itu dialami oleh Abraham. Lalu setelah dari tempat Abraham, maka utusan Allah itu mau pergi ke kota Sodom. Dan di situ mulai terjadi dialog antara Allah dengan Abraham, di mana Allah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Lalu Abraham mulai tawar-menawar dengan Allah. Seandainya ada 50 orang benar, apakah engkau akan hancurkan kota Sodom? Tidak. Apakah 40 orang? Apakah 10 orang? Tidak. Latar belakang ini menjadi penting untuk kita melihat peristiwa Lot dan istrinya yang ada di dalam situ, Bapak Ibu Saudara. Dan memang kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Sodom dan Gomora itu adalah sebuah gambaran tentang sebuah kejahatan. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah Kejadian pasal 19 mulai dari ayat 4. Apa yang dilakukan oleh penduduk kota Sodom itu sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara.
Tuhan pun sampai berkata, telah banyak keluh kesah tentang orang Sodom dan Gomora. Sungguh sangat berat dosanya. Betapa jahat orang-orang itu, Bapak Ibu. Ya, di kitab para nabi ya, Yehezkiel pasal 16 ayat 49. Yehezkiel pasal 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya. Dan anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Yehezkiel 16 ayat 50. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Di dalam perjanjian baru pun Petrus mengutip dan menceritakan tentang peristiwa itu. 2 Petrus pasal 6 ayat 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Yudas 1 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Yudas 1 ayat yang ke-7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu di dalam Alkitab Sodom dan Gomora memiliki gambaran. Pertama, Sodom dan Gomora itu melambangkan sebuah dosa yang begitu hebat, sebuah kefasikan hidup yang begitu berat, dan ada hukuman Tuhan yang begitu hebat di sana sebagai peringatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah datang ke sana dan ada satu peristiwa yang terjadi, Abraham ingat ada ponakannya di sana. Di satu kota yang begitu banyak dosanya, di satu kota yang begitu limpah kefasikannya, lambang dari perbuatan-perbuatan yang jahat itu, dan ada hukuman Tuhan yang besar di sana. Maka kalau kita lihat dari satu sisi kasih karunia Allah, Allah sebenarnya merindukan, juga Allah memiliki rasa belas kasihan terhadap mereka yang ada di sana dan mencoba ingin mengeluarkan mereka dari keadaan seperti itu. Allah ingin membawa mereka keluar dari satu habitat yang begitu rusak, keluar dari sana. Makanya tanpa anugerah Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa lepas dari jerat-jerat dosa. Ini merupakan satu gambaran atas hidup fasik orang dunia hari ini, yang sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan baik-baik, bahwa Tuhan pun sebenarnya rindu mengeluarkan Bapak Ibu Saudara dan saya dari satu keadaan hidup di mana kita mungkin terjerat oleh dosa, terjerat oleh kefasikan, untuk keluar dari sana dan menikmati hidup yang Tuhan berikan. Sama seperti Lot, diselamatkan Allah keluar dari sana. Dari satu lambang keberdosaan yang begitu hebat, kefasikan yang begitu luar biasa. Tapi di satu sisi lain kita juga melihat ada kasih karunia yang besar yang ingin menarik orang keluar dari situ. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, ini kemudian dikutip Tuhan Yesus waktu dia menjelaskan tentang kedatangan anak manusia kepada orang Farisi. Anak manusia nanti datang seperti terjadi pada zaman Nuh dan terzaman Lot. Dua-dua ini memiliki gambaran tentang hukuman Tuhan yang besar Bapak Ibu Saudara, tetapi juga kasih Tuhan yang besar. Kalau Nuh diselamatkan lewat bahtera, Lot dikeluarkan dari Sodom dan Gomora. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, peringatan itu tadi kemudian dikatakan kepada kita akhir zaman, kalau kita mau pakai istilah itu. Kalau mau mengenali tanda-tandanya, maka perhatikanlah kisah hidup Lot dan Nuh. Memiliki bobot yang sama, di mana kalau peristiwa Nuh Bapak Ibu Saudara baca Kejadian pasal 6, mulai dari Kejadian pasal 5, Tuhan sampai berkata semua yang dilakukannya jahat orang pada waktu itu. Dan bukankah itu realitas hidup kita hari ini Bapak Ibu Saudara?
Apa yang kita harapkan dari keadaan kita hari ini? Kalau kita lihat situasi keadaan saat ini, dunia tidak semakin baik, Bapak Ibu. Hidup manusia semakin canggih, iya. Tapi bikin dosa semakin canggih juga. Maka Bapak Ibu saudara, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Lewat satu kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan, ingat akan istri Lot. Kalau kita melihat Bapak Ibu saudara, ternyata ketika Tuhan ingin mengeluarkan Lot dan istrinya keluar dari Sodom dan Gomora, ada satu peristiwa yang terjadi. Istrinya noleh ke belakang. Ini yang menarik Bapak Ibu saudara untuk kita lihat. Tuhan ingin mengajak Bapak Ibu saudara dan saya keluar dari ikatan dosa, tetapi seringkali jangan sampai kita seperti istri Lot. Apa tuh Pak gambarannya? Kita buka Kejadian pasal 19. Kita baca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 terlebih dahulu Bapak Ibu saudara. Kejadian pasal 19 ayat 15 dan 16. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ayat 16, ketika ia berlambat-lambat maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ada satu kalimat yang penting dari ayat 16. Ketika mereka berlambat-lambat. Ketika ia berlambat-lambat. Bapak Ibu saudara, ada satu peristiwa yang kita mesti perhatikan. Waktu Allah dengan belas kasihannya udah ditawar nih sama Abraham. Kalau ada 40 gimana? Kalau ada 3, sampai ada 10. Tuhan bilang enggak akan dibinasakan. Tapi faktanya enggak ketemu orang sebanyak itu. Maka Lot diajak keluar, ayo cepat keluar, tarik keluar Bapak Ibu saudara. Tetapi ada yang berlambat-lambat. Bapak Ibu saudara, apa yang dimaksud dari kata berlambat-lambat di sini Bapak Ibu saudara? Saya cuma menafsirnya sederhana. Sikap berlambat-lambat itu menggambarkan hati atau perhatian yang terbagi. Atau bahasa lain, sikap setengah hati atau sikap bertobat setengah-setengah. Itulah gambaran orang yang suka lambat-lambat. Jadi waktu Tuhan ingat istri Lot, jangan lambat-lambat. Kalau kita gambarkan keadaan dunia seperti Sodom dan Gomora hari itu Bapak Ibu saudara, dan hari ini mungkin Tuhan juga sedang menunggu orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan untuk keluar. Tapi ternyata masih ada juga orang yang Kristen yang suka berlambat-lambat, suka menunda-nunda. Ada orang yang banyak orang yang hidupnya tidak mau pusing dengan urusan kekekalan. Atau dengan kata lain, sikapnya setengah hati. Peringatan Tuhan Yesus itu ditujukan pada kita yang hidup di akhir zaman Bapak Ibu saudara. Di mana banyak pikiran yang kemudian dibutakan oleh keinginan-keinginan dunia yang fasik seperti kehidupan orang-orang Sodom. Mereka sih percaya Yesus, bahkan ingin hidup kekal, tetapi tidak sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh berniat untuk mencapai Tuhan dan kekekalan itu. Pengen, tetapi gak sungguh-sungguh ingin menggapainya. Kalau ditanya percaya Yesus, percaya. Kalau ditanya aktif, aktif. Melayani, iya. Hebat mungkin pelayanannya. Tapi Bapak Ibu saudara, apakah sikapnya dalam pertobatannya itu sungguh-sungguh nyata Bapak Ibu saudara? Sikap berlambat-lambat itu sangat berbahaya Bapak Ibu saudara. Berapa banyak sebenarnya Bapak Ibu saudara seruan Tuhan sudah nyaring mungkin terdengar. Baik dari mimbar ini, dari mimbar lain. Mungkin ada orang yang sudah katakan untuk Bapak Ibu saudara dipanggil kembali. Tapi berapa banyak orang yang abai dan berpikir gini, udahlah besok aja. Mau sungguh-sungguh nantilah habis COVID.
Kalau COVID berakhir. Nantilah kalau itu untuk Tuhan, gampang lah. Nah ada orang yang serius. Harusnya Bapak Ibu Saudara kita memandang kehidupan itu hari demi hari, detik demi detik sebagai kesempatan yang sangat berharga. Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa kita itu bisa mati kapan saja? Benar gak? Kapan saja Bapak Ibu Saudara kita bisa mati. Apalagi ada COVID. Nggak ada COVID aja orang bisa mati kapan aja. Banyak juga yang sudah dipanggil duluan Bapak Ibu Saudara. Dalam beberapa bulan terakhir ini, ya apalagi waktu peristiwa COVID lagi tinggi-tingginya Bapak Ibu Saudara. Banyak yang lewat. Bahkan yang muda-muda seperti saya pun banyak yang lewat. Jadi nggak ada ukuran Bapak Ibu Saudara. Siapa duluan, siapa belakangan. Nggak ada nomor urut Bapak Ibu Saudara. Pak Ben umur berapa Pak? Masih muda kan? Tapi jangan Pak Ben lah ya. Baru punya bayi. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Justru dengan adanya COVID-19 Bapak Ibu Saudara, harusnya kenyataan ini nih. Kenyataan yang kita lihat itu harusnya membuat kita sadar. Harusnya ya, apa yang kita perhatikan ini menyadarkan kita bahwa kita ini rentan. Kita tuh lemah, manusia itu gak boleh sombong. Kesempatan hidup itu sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Kita mau harap dan cari apa sih di dalam dunia ini? Kalau satu saat juga semua kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Kita mau pusing apa sih Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan? Kalau satu saat juga fana itu semua dan kita nggak akan pernah bawa. Kita harus serius dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Dan sayangnya, mohon maaf, sayangnya. Pemberitaan-pemberitaan yang mengajak orang hidup dalam kebenaran itu seringkali dianggap kuno. Hari gini ngomong spiritualitas, apa sih? Hidup di zaman sekarang ini nggak bisa begitu Pak. Kan mulai ditinggalkan. Pendeta yang khotbah tentang pertobatan, tentang salib, tentang kesucian hidup. Berapa banyak saudara dengar lagi khotbah yang hidup kudus? Berapa banyak? Yang menyadarkan Bapak Ibu Saudara bahwa satu saat nanti ada kekekalan di depan mata kita. Berapa banyak yang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar cari Tuhan, jadi Kristen. Tadi saya sempat berpikir juga loh Bapak Ibu Saudara, wah kita mesti bagaimana sih caranya supaya ya setidaknya firman Tuhan yang disampaikan bisa mendarat dengan istilah sekarang. Lalu kita mulai menawar. Oh jangan ngomong yang begini kali ya, jangan ngomong yang begitu kali ya. Tapi setelah saya renung-renungkan lagi, nggak bisa. Firman Tuhan ya firman Tuhan. Suka nggak suka Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran. Jangan sampai kita terlena dengan keadaan lalu kita mulai cari-cari satu pembenaran dan kita menyesal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang kita hidup di akhir zaman, saya setuju kita sudah ada di akhir zaman. Masalahnya begini. Bukan soal kita tahu gejala-gejalanya, kita tahu tanda-tandanya. Betul, bagus kalau ada yang bisa jelasin, saya bangga loh, saya salut. Bisa merangkai satu peristiwa dengan peristiwa lain, terbuka bla bla bla. Berarti Tuhan sudah mendekat. Bagus, hebat juga, pintar. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya siap gak kalau Tuhan datang? Siap ketemu Tuhan? Dari zaman dulu saya kecil Bapak Ibu Saudara, cerita tentang akhir zaman selalu udah ada. Sapi mau dipotong lah, ini pondasi udah jadi lah. Sampai sekarang gak datang-datang juga Tuhan. Lupa Andres gak percaya Tuhan datang. Saya percaya Tuhan datang. Tuhan pun ngomong dia bakalan balik. Tapi permasalahannya waktu dia datang, siap gak ketemu dia? Kan cuman begini, kalau nggak Tuhan yang datang, kita yang dipanggil pulang, benar kan?
Halo, ada orang? Kalau nggak dia datang, ya kita yang dipanggil. Siapkah Bapak Ibu Saudara ketemu Tuhan? Dalam kemegahan dan kekudusannya. Loh, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara harusnya peristiwa yang terjadi di depan mata kita menyadarkan kita. Wah, banyak orang yang lewat begitu saja Bapak Ibu Saudara. Tes, lewat, hilang. Gak ketemu lagi, goodbye. Bagaimana Bapak Ibu Saudara memaknai hidup? Mari kita gunakan kesempatan hidup sebaik mungkin. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara masih hidup, jadikan itu sebuah kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk kita isi sebaik mungkin. Jangan berlambat-lambat lagi. Beberapa waktu yang lalu saya ingat sebelum kita PPKM dan khotbah secara online, ada satu pertandingan yang diwajibkan bagi Bapak Ibu Saudara. Itu khotbah saya dalam Ibrani pasal 12. Tinggalkan segala beban yang merintangi, kata penulis Ibrani. Lebih tepat diterjemahkan, berhentilah berbuat dosa. Bukan sekedar himbauan, tetapi ini satu hal yang prinsip, berhenti, stop. Jangan buat lagi, berhenti. Tapi berapa banyak orang yang tidak takut dengan dosa. Bapak Ibu Saudara tahukah? Untuk menebus dosa manusia, Yesus itu harus turun. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu adalah anak Allah. Turun Bapak Ibu Saudara. Berarti di mata Tuhan dosa itu sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Sampai anak Allah harus menyelesaikan dan gak ada yang bisa yang lain. Malaikat gak bisa, nabi gak bisa. Mesti Allah sendiri yang turun tangan. Apa kurang penting dosa di mata Tuhan? Sampai pimpinan tertingginya harus turun. Tapi sayangnya berapa banyak di mata kita, dosa itu biasa-biasa. Buat dosa itu biasa. Waduh, padahal keadaan sudah seperti ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali. Kesempatan hidup itu jadi sangat berharga. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata yang di garis bawah yang kedua adalah jangan lagi noleh ke belakang. Jangan berlambat-lambat, jangan noleh ke belakang. Saya memaknai sederhana Bapak Ibu. Kenapa jangan menoleh ke belakang? Dan ini ada hubungan dengan sesuatu yang mengikat, sesuatu yang terkait gambaran dari sebuah keterikatan. Istri Lot terikat apa yang ia miliki di Sodom. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ya, kita kembali ke Lukas tadi ya, Lukas pasal 17 tadi itu. Kalau kita balik ke 17 ayat yang ke-28, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran tentang peristiwa itu. 28, ayat 28, 29 dan 30. 28, 29, 30, 31. Ya, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus ngomong. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit yang membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Menyatakan dirinya, ayat 31, barang siapa pada hari itu sedang di perangian di atas rumah dan barang-barangnya ada di rumah, jangan ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali. Jadi kalau pada saat seperti itu terjadi, jangan kembali. Jangan ingat yang di rumah. Sama seperti Lot, jangan menoleh ke belakang. Tidak banyak tafsiran Bapak Ibu tentang hari ini. Saya membaca beberapa komentar di sana. Bapak Ibu sering mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dibangun oleh Lot di sana, sehingga mungkin itu yang membuat istrinya tidak legowo keluar dari Sodom. Wah,
Mungkin itu apa, saya nggak tahu. Ada yang menafsir harta benda dan lain sebagainya. Sehingga dia waktu mau tahu itu semua dihancurkan, dia noleh ke belakang. Padahal jangan noleh ke belakang, kira-kira gitu. Ini sesuatu yang mengikat hatinya. Dan kalau kita menafsirkan, Bapak Ibu Saudara, seringkali yang mengikat hati itu selalu ya harta. Yang membuat kita menyandingkan tentang Tuhan. Dan harta selalu menjadi satu gambaran yang menarik untuk diperhatikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi jangan menoleh ke belakang adalah satu gambaran dari jangan terikat dengan dunia, kira-kira begitu. Ada satu peringatan untuk kita tidak terikat dengan dunia ini. Ini bicara soal pembaharuan pola pikir juga, Bapak Ibu Saudara. Di mana perhatiannya tertuju bukan kepada perkara yang kekal, tetapi kepada hal-hal yang sifatnya fana. Padahal Tuhan menarik kita keluar ke dalam kekekalan bersama dengan Dia, tetapi kita masih ingin ada di keadaan kita yang dulu. Percis bangsa Israel. Bangsa Israel waktu di Mesir nangis-nangis, Alkitab berkata meratap dari penindasan yang berat. Maka Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Utus Musa. Lalu Israel keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, Bapak Ibu Saudara, banyak peristiwa terjadi di padang gurun. Apa yang dilakukan oleh Israel? Ingin kembali ke Mesir. Coba, udah di Mesir pengen keluar. Di luar Mesir pengen balik lagi ke Mesir. Ini kan gambaran banyak orang yang pola pikirnya tidak dirubah. Makanya ada satu statement yang berkata, hanya 1 hari Tuhan keluarin orang Israel dari tanah Mesir. Tapi butuh 40 tahun mengeluarkan Mesir dari kepala orang Israel. Kenapa? Karena setiap kali ada masalah pengen balik ke Mesir, pengen balik ke Mesir, pengen balik ke Mesir. Yang diingat Mesir. Hidup lamanya. Padahal Tuhan mau bawa keluar hidup baru. Tapi pengen hidup dalam hidupnya yang lama. Dia masih terikat dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang ingin kekekalan tetapi masih juga sukar melepaskan dunia. Jangan salah sangka ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya berkata demikian bukan berarti saya berpikir, wah Pak Andris sudah tidak butuh lagi nih hal-hal yang ada di dunia. Bukan. Kita baca ya Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang yang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya apa? Tidak dapat menjadi apa? Muridku. Wah, kalau mau jadi murid Tuhan harus lepas semuanya. Maksudnya gimana nih? Gini, Bapak Ibu jangan salah sangka ya, ayat ini nggak sedang bicara bahwa kita tidak boleh punya apa-apa loh, bukan. Nangkap ya? Maksudnya gimana? Nggak boleh punya apa-apa? Bukan. Kita boleh punya apa-apa. Boleh. Kalau Tuhan berkati silakan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh memiliki apa-apa. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkati, silakan nikmati Bapak Ibu Saudara. Ayat ini mengingatkan kita jangan sampai kita terikat dengan hal-hal yang fana. Terikat dengan hal-hal yang duniawi, yang sementara. Jadi bukan tidak boleh, boleh, tapi jangan terikat di situ. Tidak terikat itu maksudnya gimana Bapak Ibu Saudara? Sederhananya gini ya Bapak Ibu Saudara. Menganggap semua yang kita punya itu dan kita raih itu hanya titipan. Nah itu sederhananya. Supaya tidak terikat kita anggap itu apa? Titipan. Saya pakai ilustrasi tukang parkir. Ini suka saya dengar Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bukan ilustrasi saya juga dengar dari orang. Tukang parkir itu banyak mobil loh. Bener gak? Kalau ada restoran ada tukang parkirnya, kan orang pada parkir mobil kan. Dititip kemana? Tukang parkir kan? Tukang parkir punya banyak mobil. Tapi dia kan gak sombong Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Bukan mobil dia. Itu mobil yang dititip kepada dia. Sama ketika pada mobilnya pergi semua selesai. Gak sedih kan? Kehilangan mobil. Kenapa? Karena juga bukan mobil dia, orang dititip. Sama Bapak Ibu Saudara, harusnya kita menganggap segala sesuatu itu cuma titipan. Supaya kita tidak terikat di situ. Cuman saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Punya pola paradigma ini sulit.
Benar nggak? Rumah kita itu titipan. Nyicilnya aja sampai titipan, Pak. Saya udah banting pulang. Bahkan tulang-tulang yang lain saya banting. Kok Bapak bilang titipan? Susah kan? Perusahaan kita itu titipan loh. Padahal kita udah bangun begitu rupa. Bisnis kita cuma titipan tuh. Suami cuma titipan, istri cuma titipan, anak cuma titipan. Amin. Oh, iklan dulu Bapak Ibu. Mesti dicerna. Amin. Itu sebabnya jangan terikat dengan dunia itu. Jangan menoleh ke belakang Bapak Ibu. Ada satu bahaya ya, kalau kita menoleh ke belakang. Bahayanya apa? Jadi tiang garam. Tiang garam itu artinya apa Bapak Ibu? Garam kalau sudah jadi tiang, Bapak Ibu saudara, saya nggak belajar kimia jago-jago amat, tetapi yang saya tahu itu rantai karbonnya berubah jadi kristal, mengkristal, berat. Dan kalau sudah mengkristal itu satu keadaan yang tidak bisa diubah. Hati-hati ya Bapak Ibu saudara, jangan Bapak Ibu saudara dan saya berpikir bahwa gampang ikut Tuhan. Bapak Ibu saudara menolak pengharapan Tuhan, pembentukan Tuhan. Sampai kepada satu titik Bapak Ibu saudara, kita tidak bisa diubah lagi. Sulit dirubah. Lu emang ada orang begitu Pak? Kan Tuhan bisa mengubah hati orang. Iya, Tuhan itu setiap hari rindu mengubah kita. Masalahnya seringkali kita suka nolak pengharapan Tuhan. Sampai kepada satu titik kita tidak bisa lagi diubah. Ada gak Pak orang itu? Ada. Siapa? Orang Farisi. Orang Farisi seharusnya orang pertama yang mengenal Yesus. Ini loh Tuhan yang diajarkan, yang dibuatkan. Tetapi menolak terus. Tidak bisa diubah. Ada loh sikap seperti itu. Sudah dengar khotbah berapa banyak. Diperingatkan, diajak kembali mulai dari khotbah yang sederhana sampai khotbah yang paling pedas. Ada ya khotbah pedas? Ada ya? Saya pikir makan doang pedas. Tapi gak bertobat. Coba Israel, kurang apa? Punya hukum Taurat, punya nabi-nabi, gak bertobat. Ada satu sikap hati yang dimana hatinya begitu keras sampai gak mau dirubah. Hati-hati, jangan jadi tiang garam. Itu sebabnya kalau Tuhan menyapa Bapak Ibu saudara, mengajak kita kembali, mari kita kembali. Yang ketiga, yang terakhir ayat 17 dikatakan, larilah. Janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Yang ketiga, yang terakhir, jangan berhenti. Jangan berlambat-lambat. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti. Bapak Ibu saudara, mengiring Tuhan itu adalah satu perjuangan yang panjang. Dan saya kasih tahu, melelahkan. Mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh itu banyak tantangannya Bapak Ibu. Banyak hal yang harus kita selesaikan dalam hidup. Kenapa? Karena Tuhan bukan cuma menebus Bapak Ibu saudara dan saya, tapi ingin menggarap dan mengubah hidup Bapak Ibu saudara. Dan untuk itu Bapak Ibu saudara dan saya harus meresponi. Dan ini perlu usaha, ini perlu kerja keras. Dan seringkali kita bisa lemah kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Tetapi Alkitab kasih tahu Bapak Ibu saudara, jangan berhenti. Tetaplah berjalan, tetaplah terus menjalani segala sesuatunya. Teruslah berjuang, selesaikan pertandingan iman Bapak Ibu saudara dan saya sampai selesai. Teruslah berjuang dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara, selama kita hidup kita akan terus berjuang dengan kehidupan. Apalagi keadaan ini bikin kita lelah secara fisik, secara pikiran, secara mental. Lelah Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu saudara beberapa dari kita penat dengan keadaan ini. Capek. Mungkin karena bisnis kita juga tidak berjalan dengan baik. Kita banyak memikirkan banyak hal yang harus kita pikirkan, carikan jalan keluar. Dan itu melelahkan. Berapa banyak orang mulai penat. Tetapi kita belajar ya, jangan berhenti Bapak Ibu. Teruslah berjalan. Jangan berhenti, jangan mundur. Jangan pergi ninggalin Tuhan. Apalagi itu. Jangan tinggalkan Tuhan Bapak Ibu saudara. Jangan berhenti. Jalanlah terus. Ikut Tuhan, iring Dia Bapak.
sampai selesai. Dan kita selesaikan pertandingan iman kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan juga hati dan pikiran kita. Kita mau sambut sakramen perjamuan kudus. Mari kita naikkan satu lagu dari F kali doa. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa kita Bapa. Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bawa hidup kita di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah mengingatkan kami. Biarlah Tuhan kami boleh hidup di dalam kebenaran-kebenaran. Kami tidak mau lagi berlambat-lambat Tuhan. Kami boleh menghargai setiap detik hidup kami sebagai kesempatan yang sangat berharga yang harus kami pakai untuk Tuhan dan kemuliaan. Jika ada hal-hal yang masih Tuhan dapati belum berkenan di hadapan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar yang ingin membawa kami keluar dari sifat keberdosaan kami untuk menikmati hidup yang kekal yang Tuhan berikan lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Dan biarlah Tuhan ajar kami hanya memandang Engkau dan tidak terikat dengan dunia ini. Sungguh-sungguh menggapai kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan walaupun hari ini Tuhan kami begitu letih, kami begitu capek, mungkin karena tantangan dan pergumulan yang kami alami, Tuhan kami tidak mau berhenti ikut Tuhan. Kami mau terus mengiring Tuhan sampai akhir. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami mau berjalan ikut Tuhan Yesus dengan segala tantangan dan pergumulan. Ini doa kami. Kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan memberkati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu, sehingga setiap kali kami makan meminumnya menjadi peringatan akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kali kami memakan dan meminum roti dan anggur ini Tuhan sebagai lambang tubuh dan darah-Mu, kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati pengampunan Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti kita di atas kepala tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, 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 haleluya. Menjaga hidup mereka, menopang hidup mereka, memelihara mereka hari demi hari Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi, apapun sedang mereka gumuli Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan menyertai mereka. Bahkan jika di antara mereka yang hari ini sedang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, menjamah dan menyembuhkan mereka. Mereka yang lemah, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biar kekuatan Allah hadir menguatkan hidup mereka. Roh Kudus hadir menguatkan hidup mereka. Tuhan, biarlah Tuhan melalui setiap tantangan dan pergumulan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimurnikan, kami boleh didewasakan. Dan kami boleh mengenal siapa Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. Iman kami bertumbuh dalam Tuhan. Kami tidak menjadi lemah, tapi kami semakin kuat. Biarlah kekuatan Allah hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kedua. Sambil memberi persembahan, mari kita pujikan Nothing is Impossible. To you I can do anything, I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible, through you blind eyes are open.
Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you will win. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Selanjutnya saya langsung persilakan untuk Bapak Gembala. Shalom. Bapak Ibu Saudara, tidak ada banyak pengumuman. Pengumuman kita cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita ibadah lagi onsite di sini jam 4 sore. Dan hari Rabu ada doa online. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, mungkin jam 8.15 ya. Karena masih ada link sebelumnya, saya takut kita bentrokan. Jadi saya mundurin 15 menit. Kita akan doa jam 8.15 via Zoom. Dan minggu depan kita ibadah onsite tetap seperti sekarang jam 4. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir. Ini rekan dari band. Selamat datang ya. Selamat beribadah ya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih teman-teman yang melayani sampai sore ini, yang ada di belakang juga. Buat ini ibadah onsite kita pertama setelah kita online. Jadi ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara bisa berjalan dengan baik. Ya, tetap kita jaga protokol kesehatan supaya angka Covid semakin turun. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sudah makin melandai dan saya percaya Tuhan campur tangan. Ya. Selamat datang Om Abong. Waduh, kita udah kangen banget nih sama Om Abong ya. Luar biasa. Tuhan jaga dan pelihara terus ya. Sehat terus ya Om Abong ya. Agustus awal tuh ulang tahun Bapak Ibu Saudara. Yang keberapa? 72. 27 ya. Ini orang tua kita yang luar biasa ya Om Abong ya. Tuhan berkati ya. 72 tahun Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kita terus berdoa ya Om, supaya sehat. Tuhan berkati Om, Tante semua, Ko Iwan dan semuanya, dan seluruh kita diberkati Tuhan. Baik, kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Mari kita bangkit ke diri dari Ado. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan. Hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan. Melewati jurang gunung tinggi. Dengan nasihatmu Engkau ajarku mengerti. Semua ini bawaku ke rumah Kamu. Kita mau mengagungkan Tuhan. Katakan, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum
cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari dari awal Bapak Ibu Saudara naikkan pujian ini. Aku ada karena anugerah Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tak berkesudahan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan Tuhan. Pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan. Melewati jurang, Melewati gunung tinggi jurang, pencobaan. gunung tinggi pencobaan. Katakan dengan nasihat-Mu Tuhan, Dengan nasihat Engkau ajarku mengerti. Engkau ajarku mengerti. semua ini Kau aku berdoakan. Kalau tidak keberatan kita angkat tangan kita dan agungkan Tuhan. Katakan, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku tahu akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah yang kami boleh lakukan sore hari ini Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan telah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau disenangkan, Kau dimuliakan Tuhan lewat apa yang kami lakukan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah hadir pada saat ini. Mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan. Mari Tuhan Engkau memberkati hidup mereka, menjaga dan memelihara hidup mereka. Bahkan mereka yang belum sempat hadir, mungkin 1 dan 2 hal Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka, Tuhan memberkati mereka, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada, biar Tuhan Engkau melawat dan memberkati hidup mereka. Bahkan mereka yang menonton Tuhan acara ibadah ini secara online Tuhan, kami percaya Tuhan pun akan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami. Yang lain Tuhan, kami akan pulang beraktivitas. Dan sepanjang 1 minggu ke depan, kami percaya Tuhan menjaga, kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, menopang hidup kami. Dan hidup kami terpelihara sempurna oleh Bapa di surga. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, Bapak Presiden dan seluruh aparat negara. Secara khusus dalam menangani pandemi COVID Tuhan yang masih ada. Kami percaya campur tangan Tuhan hadir, sehingga keadaan semakin membaik saat ini. Itu karena Tuhan yang menolong dan Tuhan yang membantu setiap kami. Kami boleh melewati keadaan-keadaan sulit kami. Sampai dengan saat ini semua karena tangan Tuhan yang menuntun dan memelihara kami. Kami kembalikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga engkau, menopang hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.